Kembali lagi di Caur Cakap Ngawur. Emang kon. Kembali lagi di Caur Cakap Ngawur. Banyak ya penontonnya ada dua. Penontonnya ada dua. Oke bang, boleh kenalin diri dulu bang. Oke, halo, gue Hilmi Alkais. Salam kenal semua teman-teman. Ya gitu aja. Gimana nih bang kabarnya hari ini? Baik dong, baik. Kalau gue sakit, gue di rumah sakit. Aman-aman aja. Oke, kenapa nih bang username TikTok lu nih Hilmi Kelingking? Tadi kan gue baca pertanyaan itu ya, langsung di nomor 1 gue langsung bagus nih tim kreatifnya. Nanyanya tuh yang kayak gini-gini, gue seneng ditanyanya. Jadi karena kelingking gue bengkok. Oke. Waktu itu kan, kelingking gue bengkok itu, inget gak yang pas apa zaman-zaman Yura Yunita? Nggak bisa Yura. Oh, Yura. iya, Itu kan iya, trending iya. tuh viral segala macam. Nah gue bilang nggak bisa Yura, kelingking gue nggak bisa balik lagi gara-gara basket tuh. Komen-komenan netizen pada kayak anjing. Bang kelingkingnya ruku ye. Bang kelingkingnya hormat ye. Makanya gue cuma baca doang lah. Emang anjing netizen. Tapi itu awalnya lurus bang. Awalnya lurus nih, jadi kan beda banget kan, timpang kan. Jadi ini bisa naik, ini nggak bisa. Dia selek sama gravitasi. Gitu. Jadi ya udah deh Hilmi Kelingking aja nama TikToknya biar beda. Itu pas main basket kena. Kena, lu tau kan bola-bola nanggung deng. Iya. Deng. Sap, kena. Terus lawannya tim cewek pas latihan anjir ya. Gue kayak justru cemen dong. Lawan tim cewek tapi gue kena cedera kayak gini berarti emang cewek hebat. Masa kesimpulannya itu. Ya gitulah makanya Hilmi Kelingking gitu kan. bro. Berarti lu nggak bisa ngasih tahu kayak sign telepon gitu ngerti? Gak bisa jelek dah. Oh, halo, dengan siapa di mana? Ngeledek tuh. Kadang temen gue gitu, kelingkingnya jangan ngeledek, nggak ngeledek emang gini bro. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau kelingkingnya bisa ngeluh, kayak dia bisa, bang boleh nggak gue terus, gue mulu yang dicengin. Itu makanya. Menggenggam terus. Iya, itulah bro. Oke. Lanjut, kenapa nih bang konten-konten TikTok lu tuh selalu ngebahas Gen Z sampai ke detail-detail kecilnya lah? Kenapa bahas Gen Z? Sebenarnya kan tadi gue udah ngobrolin di off cam. Jadi tuh yang bahas Gen Z udah banyak banget kan? Iya. Ya kan ada Oza Rangkuti, presiden Gen Z apa segala macem. Ya itu yang dimaksudkan dengan Gen Z problematik. Lah, ya iya kan, berarti dari segala angle masih bisa dibahas. Kemarin gue ngomong kayak, kenapa sih Gen Z tuh kalau ngomong di akhirnya ada kocak. Kocak, nih jangan sampai Rocky Gerung ikutan ya. You nggak paham politik, kocak. Jangan sampai nih Rocky Gerung ikut-ikutan Gen Z. Itu baru dari apa perilakunya, bahasanya segala macam, belum kebiasaan-kebiasaan lain. Tolong nih ya Gen Z, contoh ya main Instagram nih. Kalau gue perhatiin, Gen Z kalau lagi nggak suka sama orang, biasanya nge-hide IG story-nya seseorang. Misal gue nggak suka sama Dede nih ya. Dede jangan lihat dulu deh. Kenapa harus gitu? Kenapa harus di-hide? Nanti kayak, kayaknya dia udah baik, udah nongkrong lagi, unhide Kenapa? Itu baru 2 loh yang baru gue bahas. Makanya bakal banyak banget yang bakal gue bahas lagi terkait dengan Gen Z gitu sih. Seru sih. Iya. Bahas Tapi Gen lu Z nggak tuh. takut bang ngontenin Gen Z kayak ntar tiba-tiba lu diserang atau di-spill di Twitter? Enggak takut sama sekali. Gen Z sahabat. Enggak, karena kan gue juga Gen Z kan. Kayaknya sih 20-an juga gue. Jadi kadang emang sebenarnya ngeledek diri sendiri juga. Gue juga banyak yang kayak gitu loh. Berarti lu nggak hide teman lu yang nggak lu suka juga? Pernah. Keren lu, mantap. Lu tahu celah gua. Gitu, Gen Z. Tapi kalau ada yang nanya nih bang, apa 3 basic hal yang harus kita punya supaya terlihat atau sah jadi Gen Z? Sah jadi Gen Z. Second account. Di akhir pakai ngomong iya lagi. Aduh. Iya lagi. Atau bejir lah. Terus yang ketiga apa lagi ya? Kerja di dunia kreatif. Harus kerja di dunia kreatif. Sorry, corporate sih kayak boring. Dunia kreatif, bro. Pesta Pora wajib ikut.
Seminggunya Bruno Mars. Keren banget ya, gue ngeliat IG story orang-orang, anjir ini duit pada banyak-banyak banget ya. Bruno Mars, Pestapora, nanti ada Synchronize. Wah gila kata gue. Capek jadi Genzi ya, jadi Genzi ya. Itu sih, kayak jadi Genzi sih ya. Tapi second akun tuh memang wajib sih. Wajib karena ada orang-orang kayak, gue gak pengen kelihatan di first ini. Gue gak pengen, nih gak usah diupload cantik ganteng. Gak usah diupload. Bener. Mana ada udah second akun terus close friend. Masuk close friend, itu ribet juga tuh. Kalau dulu zaman-zaman SMA, kalau nakal-nakalnya tuh foto minuman alkohol. Itu di close friend biasanya biar kayak makin gak tahu. Padahal ya second account aja waktu itu bisa jadi masalah besar dan akhirnya seluruh orang Indonesia tahu, yaitu Rahel V-nya. Rahel V-nya ngomongin di second account soal walaupun gak sebut namanya, itu second account-nya Rahel V-nya itu bisa jadi trending topic. Apa gunanya second account? Berarti sama aja dong ya, intinya jangan diupload ya kalau bahaya ya. Itu. Bahkan ada Genzi yang dengan jelas naruh second account-nya di bio Instagram. Ada. Buat apa? Iya, kalau enggak ada dam account-nya. Dam account-nya buat foto-foto estetik. Iya, estetik menurut lo aja. Foto-foto ngeblur ya. Foto-foto ngeblur sama selfie yang pakai kamera belakang biar yang flash-nya itu. Satu-satu. Aduh, guanya gendut banget. Buat highlight kehidupan mewahnya juga tuh, Mas. Bisa tuh. Apa prestasi. Duh, project ini akhirnya tembus. Alhamdulillah. Di-react sama teman-temannya api, likes. Ya. Atam banget Genzi ya. Tapi ada nggak Bang hal yang lu benci dari Genzi? Hal yang benci. Ya, yang kayak benci. Ini gua nggak senang. Iya. Ada sih ya. Ini di dalam diri gue juga masih ada sebenarnya. Masih kadang bimbang gitu loh. Bimbang, ragu, nggak yakin sama apa yang dikejar. Harusnya yakin aja, jalanin apa segala macam. Gitu aja sih. Karena kadang kan yang itu yang tadi gue bilang, bisa nggak ya, jalanin dulu. Nanti proses naik turunnya juga biar ngadepin gitu sih. Jangan ragu. Kadang banyak juga kalau gue nggak suka ini Bang. Apa tuh? Genzi yang suka validasi gitu. Contohnya gimana tuh? Contohnya kayak tiba-tiba gue bisa nggak ya ini, padahal dia memang pamer aja bisa gitu anjir. Iya. Sering tuh. Kalau enggak validasi kayak gitu masih aman. Jangan sampai ke pom bensin kayak gitu. Duh, 25 nggak ya? Mbak, Mas, ini udah ngantri Mas, mau 25 apa 30? Saya mau isi bensin nih. Jangan kayak gitu tuh. Harus yakin. Bener. Tapi Genzi tuh harus fastmat nggak Bang? Apa? Harus fastmat nggak? Fastmat tuh apa? Vespa-matic. Oh, Vespa-matic, anjir. Vespa-matic kuncinya di celana. Kuncinya di celana, harus orang tahu. Duduknya rada lama. Jadi kalau kenapa? Harus kasih tahu dulu. Vespa-matic ya. Jujur. Dulu SMA gue gitu. Gue udah melewati fase-fase ya sok ganteng, sok keren segala macem. Tapi yang faktanya adalah orang tuh gak begitu peduli. Makanya waktu itu kan gue beli Vespa-matic kayak LX segala macam, SMA segala macam, gue pengen keren segala macam. Zangzet, gue malah ngojek waktu itu. Gue malah ngojek demi bensinnya karena kan mahal ya. Demi bensinnya segala macam dan akhirnya gue jual. Jadi kayaknya keren tuh nggak mesti dari luar deh. Kalau di internalnya udah keren mah keren aja gitu. Oh berarti Vespa-matic tuh nggak boleh pertalite Bang? Nggak boleh dong, Pertamax, Shell 92, gitu-gitu. Solar juga jangan. Berarti pertalite nggak boleh ya? Pertalite iya. Lu nggak punya Vespa-matic ya? Enggak. Mio-J. Mio GT tau nggak lu? Mio GT ada juga tuh. Mio GT. Ada tuh luar. Ini fotonya. Desain editor. Tapi Bang, akhir-akhir ini teman-teman gue yang Gen Z ini cukup tertekan Bang karena adanya pendaftaran CPNS dan segala macam. Lu ada saran nggak Bang buat Gen Z yang stres karena orang tuanya nyuruh banget buat daftar CPNS? Stres banget karena orang tuanya nyuruh daftar CPNS. Biasanya orang-orang kayak gini yang kuliah apa nggak kuliah nih? Apa yang lulusan SMA, SMK, apa? Yang kuliah biasanya. Yang kuliah ya. Kalau yang kuliah berarti dia gagal menjadi mahasiswa yang benar, jadi
Jadinya orang tuanya aja nggak yakin. Ya udah kamu daftar CPNS aja deh. Kamu udah 3 bulan ini nggak dapat. Ya nggak ada yang salah sih. Ya lu kalau mau ngikutin orang tua lu mau nyoba dulu nggak apa-apa. Lu mau sambil apply di corporate swasta yang lain juga nggak apa-apa. Nggak ada salahnya sih. Tapi kayaknya harus diobrolin aja sih ya sama bokap nyokap gitu, apa yang si anaknya mau gitu. Kayak gue juga ngobrol akhirnya sama bokap nyokap, ya aku gak mau PNS. Oh kenapa bang gak mau PNS? Gue gak mau PNS, kayaknya gue kan pernah kerja juga ya sebelumnya di media ya. Itu aja menurut gue ada beberapa momen yang kayak bosen, boring, apalagi yang di PNS yang mungkin rutinitasnya bakal lebih sering kayak gitu-gitu aja. Gue senangnya kerjaannya yang naik turun gitu. Kerja di Halilintar. Kerja naik turun. Ya gitulah pokoknya diobrolin aja sama orang tuanya sih. Bener-bener. Tapi kalau Genzi kayaknya jarang ya bang Genzi yang PNS gitu. Ada anjir, ada aja. Tapi biasanya di kantor PNS-nya nggak ada power. Cuman disuruh-suruh senior. Biasa gitu bro, kementerian bro. Pasti senioritas ada lah pastilah. Pasti masih kayak cuman senyum-senyum doang. Gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa kalau di PNS gitu. Menurut lu nih bang, kalau seorang ayah nyuruh anaknya jadi PNS nih, apakah bisa disebut sebagai anak dicariin kerjaan sama ayahnya? Ada politik kayak gini nih, nyindir-nyindirnya gini. Ya gimana ya itu ya terkait dengan kayak gitu-gitu. Ya bapak kan namanya jaga sayang sama anak. Bener. Tapi caranya aja mungkin ngeselin ya. Mungkin kalau nggak berkaitan dengan negara kayaknya nggak sah-sah aja sih ya. Kalau yang udah kayak pejabat publik gitu-gitu kayaknya disayangkan aja gitu. Karena cukup merugikan mungkin. Iya, ya kalau swasta bisnis, misalnya lu punya bisnis kayu dari bokap lu gitu. Kok pas banget. Iya. Misalnya bisnis kursi lah. Jadi dari daerah mana? Dari Solo. Nah, jadi ya. Nah, jadi maksudnya kalau punya bisnis dari turun temurun ya udah, tapi kalau soal negara kayaknya mending lebih objektif lah. Lebih objektif benar. Gitu. Tapi kalau nggak salah lu kemarin ikut aksi juga. Benar, gue demo. Kacau bro, seru. Gimana bang menurut lu demo tahun bulan 22 Agustus. Ya bulan lalu sih ya, seru banget kan. Gue tuh setiap kali demo ya, dulu gue pas di UIN ya, gue di UIN mahasiswa. Gue demo juga ikutan pas RKUHP 2019. Gue tuh pernah viral juga tuh video gue. Yang gas air mata. Kan kena gas air mata tuh. Gue bilang rasanya gas air mata tuh kayak lewat nasi goreng. Terus perih. Tak bisa lihat mataku perih. Nggak lagi demo. 5 tahun lagi gue demo anjir. Karena yang gue seru dari demo tuh gue merasakan ketakutan. Ketakutan, kemarahan orang gitu. Oh ternyata kalau kita kerja nggak bener orang tuh marah ya gitu. Jadi kayak refleksi diri sebenarnya. Gue nggak ya ada FOMO-nya juga. Kebutuhan story. Tapi terlepas dari itu banyak hal yang bisa dipelajarin gitu loh. Karena gue tuh orangnya sensitif, kayak gue nangis gitu karena gini ya kalau orang tuh marah bisa segininya. Ya maksudnya semua orang kan punya kerjaan ya. Ya punya aktivitas lah, ada pengangguran juga. Ada aktivitas tapi rela loh dari pagi sampai sore tuh turun ke depan gedung DPR menyuarakan apa yang dirasa nggak adil gitu. Ya. Reza Rahadian, emang Reza Rahadian nggak sibuk? Iya benar. Dia demo loh. Jadi nggak bisa orang tuh pakai argumen kayak demo tuh buat orang yang sibuk aja. Reza Rahadian aktor Indonesia top bro. Apakah dia nggak punya film kayak demo biar dapat film? Enggak anjir, itu yang dirasakan dia ngerasa nggak nyaman akhir-akhir belakangan terkait situasi politik di Indonesia. Indonesia darurat. Pow. Ini terakhir deh gue nih. Tolong ya orang-orang yang upload Indonesia darurat pastikan paham apa yang diupload dan jangan salah. Temen gue ada yang ngupload juga Garuda biru juga, tapi tulisannya ada Garuda Indonesia. Salah itu di bawahnya ada tulisan Indonesia Singapura yuk. Anjir, tapi ngomongin demo warna baju ini udah anjir. Ngomongin soal baju. Iya, biru resisten banget. Nah, gue dulu gak tahu ya. Gue seinget gue dari kecil gue selalu diajarin ini warna biru dongker. Iya. Sejak Anies Baswedan ngomong
terkait dia nggak ikut pilkada Jakarta, berubah namanya Blue Resisten, biru resisten, biru perjuangan. Tolong ya Bapak Anies, ini biru dongker, bukan biru resisten. Saya jadi gak enak nih pakai baju gini. Nah, jadi marah-marah mulu ya gue ya. Bang, kemarin konten demo lu juga rame juga kan terkait orang ngebakar halte itu. Iya itu di TikTok 7 juta apa 6 juta gitu. Ya karena kan sayang banget gak sih kayak ya gue yakin lah itu oknum ya, oknum orang-orang kayak gitu yang ngehancurin halte segala macem. Tapi jangan dihancurin juga, gue katain goblok, tolol gitu segala macem. Dan akhirnya rame, tapi gue dimarahin sama bapak ibu gue. Adik, kamu ngomongan kasar banget. Jadi bukan poin demonya. Omongan kamu kasar banget adek, gitu kata mak gue. Ya udah deh. Ya semoga nggak ada kayak gitu lagi lah kalau demo. Bener-bener. Demo boleh, cuman jangan merugikan. Iya, jangan rusak fasilitas gini. Ini sebenarnya jawaban netizen nih yang kurang tepat menurut gue. Kayak lebih baik ngancurin fasilitas dibanding ngancurin undang-undang, demokrasi. Nggak gitu cara mikirnya. Orang mikir berpendidikan lah. Tolonglah, ke apple to apple itu cara pikirnya. Gitu. Oke, balik lagi ke Gen Z nih Bang. Ya, Gen Z. Gen Z sampai mati kita bahas Gen Z. Menurut lu nih Bang, apa masalah Gen Z yang paling banyak ditemuin? Masalah Gen Z yang paling banyak ditemuin ya. Masalah Gen Z yang paling banyak ditemuin kayak yang tadi sih ya gue obrolin sih ya. Ragu, nggak yakin ya, quarter life crisis segala macam, bingung masa depannya kayak gimana segala macam. Padahal mah jalanin aja ya. Overthinking. Nah itu tuh biasanya kalau Gen Z serba-serba over. Baju, celana oversize. Malam overthinking. Tapi giliran ke warteg nggak pernah mesen over ayam. Bro, kok gue jadi kayak stand up dulu di sini ya? Stand up gue. Iya. Tapi memang hakikatnya overthinking setiap malam tuh pasti ya Gen Z tuh. Gak sih. Mungkin pagi sampai malam lu kurang bermanfaat kali. Jadi kurang capek. Jadi overthinking tuh kalau ini sotoy gue ya, gue pernah baca atau apa, ya karena otaknya seharusnya mikirnya apa dalam sehari itu, tapi masih pengen beraktivitas otaknya. Jadi ada jedanya itu. Kalau lu udah capek seharian mah pasti pengen langsung tidur. Gitu sih. Makanya solusi sekarang yang dicari adalah mobil curhat. Nah, iya sih Bang. Benar. Dari salah satu cagu. Ya kan. Gue pernah bahas itu juga tuh di TikTok. Lu setuju gak Bang? Gue setuju enggak lah. Sama sih aja. Ya nggak tahu ya kalau ternyata inovasinya berubah gitu. Ya tapi sejauh ini kayak mobil curhat nggak usah deh, karena menurut gue kayaknya sebenarnya niatnya bagus ya, niatnya bagus, datengin psikolog, psikiater, ustadz untuk curhat segala macem. Tapi nggak bisa diserahin gitu aja sih ke rakyat, karena masalah-masalahnya harus diselesain juga. Misal lo habis curhat nih, ya macet banget di ini, yaudah ya saya pulang dulu ya, macet lagi. Jadi buat apa? Buat apa curhat di mobil curhat keluar macet lagi? Iya. Ngakak banget. Iya gitu, tolong ya Bapak Ridwan Kamil, semoga ada solusi lain. Iya benar. Gitu. Atau solusi yang paling mudah, beli buku Filosofi Teras. Nah, Gen Z banget. Atau Mark Manson yang seni bersikap bodoh amat. Yang oren. Gue cuma mau ngasih tahu, di dunia ini buku nggak itu doang loh. Tapi nggak apa-apa buat pemula, baca-baca segala macam. Udah mau baca juga udah bagus lah. Tapi lu baca nggak Bang Filosofi Teras? Baca. Sebenarnya bagus, tapi menurut gue banyak yang buku lebih bagus. Tapi untuk awal untuk suka baca buku itu kayaknya nggak apa-apa sih, bagus. Nggak ada yang salah. Apa nih Bang yang lu dapetin deh gitu? Boleh share yang lu dapetin dari baca buku Filosofi Teras? Iya, mungkin gue juga udah banyak yang diobrolin ya. Yaitu ya stoicism segala macam ya. Yang bisa kita kontrol, apa yang sama yang nggak bisa kita kontrol. Kayak misal kita janjian jam berapa sekarang? Jam 10 ya. Ya udah gue usahain jam 9 atau jam 8 udah jalan. Terlepas dari itu semua, nanti ada macet atau apa itu udah di luar kontrol gue. Misalnya lu yang ngaret nih misalnya itu segala macam itu udah di luar kontrol gue, kayak gitu-gitu sih. Tapi gue rada kesel tau pas tahu ilmu itu, anjir kok gue tahu pas gue udah kuliah ya. Pas udah gue gak pernah gue di SD gitu, kayak ada loh yang bisa kita kontrol ada yang enggak. Kita kan dituntutnya biasa dapat nilai harus 100 gini-gini. Lu sedih dapat 70 padahal udah berusaha. Itu nggak ada yang ngajarin. Kenapa? Tolong nih. Pentingnya sosmed dan Gen Z Filosofi Teras ini nih.
Keren juga Genzi bisa 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 ngubah keadaan pola pikir banyak orang. Hebat. Mantap Genzi. Tapi isinya kurang lebih sama nggak bang? Sama yang sikap. Iya mirip. Tapi beda di kemasannya aja sih. Intinya mungkin sama. Karena kan kalau itu filsafat. Jadi kalau lebih dasar banget sejarah lama. Ya. Terus yang rame di konten lu nih juga ada what if. Jadi penyanyi dalam keadaan real life gitu. Itu. Benar. Gimana bang ceritanya bisa nemuin kayak gitu? Jadi nggak ada ceritanya. Kesel ya lu. Selesai. Bang. Gue juga kalau jadi lu. Ya. Gue kalau jadi lu gue bete sih. Gue kalau ada bintang tamu itu gue pukul sih. Cerita nggak? Orang udah disiapin pertanyaan. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu gue kuliah juga ya. Gue kuliah atau gue SMA. Gue tuh seneng kayak kalau bayangin temenan sama Tulus kayak gimana ya? Bayangin temenan sama Nadine Amiza gimana ya? Gue waktu itu kontenin di TikTok terus rame. Ya udah. Beberapa tahun setelah itu gue jadiin rutinin aja. Oh ternyata seru juga ya ngebayangin kayak gini. Misalnya The Massive ketinggalan pesawat kayak gitu-gitu. Oh jadi lucu gitu. Jadi terlepas dari hasilnya, kayak gue seneng emang sama prosesnya. Sama prosesnya. Kayak misalnya Mahal ini kalau dapat nilai jelek nih itu lucu. Oh terus kayak anjir nilai gue dapet 7. Mahal ini bilang sialnya aku itu menurut gue lucu aja. Setiap kayak ada konflik situasi negatif terus jawabannya malah lagu itu kayak lucu aja gitu kalau gue bayangin. Gitu sih formulanya. Oke. Tapi menurut lu nih bang, lu kan cukup lama di dunia konten ya. Lebih oke nerusin konten yang ada atau terus ada inovasi baru dari konten? Kayak dua-duanya sih ya. Jadi dua-duanya. Jadi terlepas dari kita udah ada konten reguler gitu yang disukain sama banyak orang, ada konten-konten baru juga. Kayak konten Genzi itu sebenarnya gue bosan sama konten-konten gue sebelumnya gitu ya. Konten gue kan juga ada yang berita, wawancara orang segala macam. Nah gue kayak tambahin apa lagi ya udahlah bahas Genzi, bahas ini. Oh ternyata works. Setelah Genzi nanti apa, bahas lagi apa. Jadi berbarengan aja, jangan pilih satu aja. Gitu sih. Oke. Emang mulai konten tuh dari kapan bang? Mulai rutin konten? Kan gue gue udah konten udah lama ya, dari zaman kuliah ya. Bahkan sebelum itu pas gue SMA. Pas SMA gue konten gue ada lah Instagram gue yang second yang lucu-lucuan gitu kan, namanya Labos. Dari zaman SMA, gue kayak orang tolol gitu lah. Kalau ada hujan, gue marahin hujan. Kenapa sih hujan? Gue juga malu kalau diinget-inget. Nah, gue tuh senang buat video gitu. Bahkan sampai sebenarnya kayak lo tau gak sih kayak film-film gitu kayak orang gila dijauhin gitu-gitu. Gue ada momen-momen kayak gitu. Anti Hilmi karena gak lucu videonya segala macam. Ada gue momen-momen itu. Di SMA terus rutin sampai sekarang lah. Itulah pokoknya. Iya. Itulah. Itu lama juga ya. Lama tapi seru sih. Tapi apa nih yang kepikiran yang akhirnya memutuskan gua konten aja deh gitu. Karena kayaknya itu yang bisa gue jual sih ya. Kayaknya gue nggak begitu pinter, biasa aja MTK gitu-gitu gue nggak ngerti. Gue juga kan kuliah psikologi, nyambung. Psikologi sama ginian. Itu. Ya gitu aja sih. Karena gue tahu deh kayaknya gue bisa berkembang terus di dunia ini. Oke. Selain konten, kesibukan lu nih apa nih bang? Konten gue stand up ya. Gue stand up juga. Gue di stand up Indo Jaksel. Terus nge-host, nge-MC. Gue ada program bola juga di salah satu media. Terus apa lagi ya? Ada beberapa hal yang belum bisa gue kasih tahu di sini. Masih rahasia gitu. Kayak Gen Z banget. Ya, so misterius ya. Padahal orang nggak penasaran ya. Oke. Orang pertanyaan doang. Lu ngaku ya bang, kalau stand up itu ngebuka banyak jalan kerjaan untuk komika? Pasti. Bohong itu orang-orang yang nggak ngakuin itu pastilah, gila anjir itu. Kalau kita open mic itu bagus banget buat latihan kita pede depan banyak orang. Ngelawak lagi ya, bukan public speaking aja gitu ya. Si senior gue si Adriano Colby selalu bilang tuh ya opini tuh harus di atas lucu. Jadi kalau opini doang lu mungkin bisa gitu loh di depan panggung pakai mic ngobrol segala macam, tapi lu lucu gak? Jadi kalau lucu kan itu berarti another level kan. Jadinya kayak iya sih bener juga. Jadi yang selalu ditargetin di lucunya itu harus kerja keras untuk lucu. Kerja keras untuk lucu rada aneh sih ya dengernya ya. Kerja keras tuh untuk bangun rumah ya, untuk sukses.
Untuk lucu. Kan gini juga bisa lucu. Oke. Itu Tapi, sih. Iya. Menurut lu kalau nggak ada komunitas stand up nih lu bakal jadi apa, Bang? Waduh, itu gue jarang kepikiran sih ya. Iya. Alhamdulillah ya, gue hidup di zaman-zaman yang peluangnya tuh banyak gitu ya. Lu bisa jadi ini, bisa jadi itu. Kalau gue nggak stand up, gue nggak gitu gimana? Gue nggak konten apa ya? Kayak karyawan biasa sih ya. Gue kan psikologi ya. Mungkin gue kayak di HRD gitu-gitu aja. Yang ngecek apa LinkedIn orang-orang ya. Iya. Ini orang CV-nya kuring banget ya. Kok pede ngirim sini? Ikutan gitu. Interview gitu. Gitu lah. Gue kayaknya boring tuh gue. Anjir. Apa nih Bang yang lu rasain sebelum dan sesudah gabung stand up? Banyak banget. Itu ya lebih pede, lebih bisa tahu cara-caranya berseni di stand up ya. Kenal-kenal senior, belajar dari senior top segala macam, link profesional, banyak banget sih. Momen jelek nih Bang, momen jelek apa yang lu alamin selama dapet job stand up nih? Oke, momen jelek job stand up. Gue stand up di bar. Waktu itu yang nonton meja bulat. Gak ada orang. Gak ada, iya pernah gue. Berapa waktu yang lalu dia kayaknya belum lama. Gue stand up segala macam ya sama bartendernya aja udah. Sehat Bang. Kayak gitu aja udah kayak ngobrol intinya. Tapi ada dengar suara-suara kan, dan itu tuh bukan panggung yang kayak gini loh, ngerti nggak? Nggak. Jadi ya udah kayak bulat sama circle-circle-nya masing-masing gitu, nggak diperhatiin sama sekali. Itu kayak mau bete tapi banyak orang yang pernah kayak gitu juga. Ya udah sih, nggak apa-apa sih, lucuin aja, iyain aja. Mau gitu bete tapi bayarannya gede. Iya kayak gitu-gitulah pokoknya. Iya. Siapa Bang panutan lu dalam stand up? Waduh, stand up. Iya nih. Banyak sih ya sebenarnya, gue suka banget jokes-jokesnya Bang Awe, Andi Wijaya Awe. Terus Muhat Kili Aco. Coki Pardede deh. Coki Pardede. Wis kenapa Bang dari dua itu tiba-tiba yang satu nih ada Coki Pardede? Apa ya, Coki Pardede itu menurut gue shout out buat Bang Coki. Dia tuh bisa ngomong apa yang nggak orang ngomongin. Berani. Iya. Karena pasti ada lah beberapa hal dalam diri kita kayak iya lagi gitu. Jadi kayak tapi kita nggak berani untuk menyuarakan itu karena bahaya gitu, ngeri dipukul sama orang. Tapi Bang Coki bisa merepresentasikan itu. Oh iya. Itu sih Coki Pardede lucu deh. Top. Termasuk nada-nadanya juga mau. Nada-nadanya ya. Gue pernah dulu zaman-zaman SMA gitu ngikutin banget Emily kayak no. Gitu. Tapi kan jadinya unik kan. Iya. Orang jadi inget gitu. Keren lah. Coki Muslim sih. Coki Muslim. Cuak Yang itu cuak. Oke, apa nih Bang plan lu ke depannya? Plan gue ke depan tuh 443 ya. Sintayang gue. Plan ke depannya ya gue harus bisa lebih bagus lagi konten-kontennya ya. Harus bisa lebih variatif, bisa lebih diterima. Gen Z lagi bakal gue bahas atau topik-topik lain. Dan yang pastinya ya lucu ya. Karena harus itu ya yang harus dikejar sih ya. Itu sih kayaknya. Oke. Terakhir Bang, kasih kata-kata untuk followers Jakarta Keras. Followers Jakarta Keras. Oh iya, gue mau nanya dong ke Jakarta Keras. Kenapa setiap captionnya di akhirnya ada der? Der. Hah? Itu tembakan. Enggak dari brother. Oh, brother. Oh iya. Brother der. Jadi der gitu. Oh, kenapa enggak bro? Udah mainstream. Bro. Iya, kayak udah banyak Bro. dipakai jadi Bro, der. tuh pengiraan. Gue nggak ngomong di kameramen yang ngomong ya. Oh, der tuh dari brother. Tapi kan gue kira dari Twitter itu loh yang URL sender der. Oh, enggak beda ya? Beda. Oh. Itu kayak panggilan ke followersnya keren. Oh, der. Kan ada tuh kayak misalnya suatu kumpulan juga manggilnya der mau kemana kayak gitu kan. Oh, iya. Gitu guys. Jadi apa udah pada tahu nih panggilannya kayak Belum. Nah tuh, bilang makasih bang gua. Ini Jakarta Keras gua kasih tahu der tuh artinya apa. Itu ya. Oh kalau dari gua pesan buat followers Jakarta Keras. Kayaknya lo nggak salah follow ya Jakarta Keras nih. Karena menurut gue Jakarta Keras tuh tadi gue udah omongin tuh di off cam, dia tuh bisa ngegeser beberapa platform yang lain gitu, akun-akun yang lain yang anggaplah pro kontranya banyak gitulah ya. Tapi ya Jakarta Keras memiliki followers yang banyak dan dia tuh bisa ngupload yang emang FYP-nya itu.
Ngerti gak? Misalnya kita nonton FVP ini, anjir, si Jakarta Keras ngupload lagi, jadi lucunya bisa 2 kali. Dan hasilnya kehibur orang, entertain gitu. Top deh yang nge-follow Jakarta Keras, mantap. Ilmi. Oke, Terima kasih. Thank you guys.